Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang Allah hormati Bapak Ibu jemaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas betapa butuhnya manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka membutuhkan syafaat. Dan saat itulah yang bisa memberikan syafaatul utmah hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memberikan syafaat tersebut, maka dimulailah persidangan. Dimulailah apa? Persidangan. Maka datanglah Allah dan dimulailah persidangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan sedang malaikat itu berbaris-baris. Nah, maka saat itulah apa? Akan disidang manusia. Maka ketika setelah fase dari padang mahsyar ini, ketika semua manusia disidang, semua nggak ada yang tersembunyi, ya, bahkan bumi pun akan menjadi saksi, tangan, kaki, anggota tubuh pun akan menjadi saksi bagi seluruh amar perbuatan manusia. Maka para ulama menjelaskan setelah fase ini nanti akan masuk pada fase haud, atau yang dikenal dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa rindunya Rasulullah SAW terhadap umat ini, sehingga beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, inni faratukum alal khawd,
Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syaribah. Barang siapa yang menuju telagaku maka dia akan minum. Wa man syariba lam yatma abadan. Dan barang siapa yang minum maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini yang namanya kenikmatan abadi, Pak. Yaitu apa? Nggak akan merasakan haus selama-lamanya. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin khawdan wa innahum yatabahuna ayyuhum aksar waridatan. Ternyata setiap nabi itu punya telaga. Nabi Isa punya telaga, Nabi Musa punya telaga. Dan sesungguhnya mereka masing-masing para nabi itu membangga-banggakan siapa yang paling banyak mengunjungi telaga mereka. Wa inilah arju an akuna aksarahum waridatan. Dan sungguh aku berharap semoga aku adalah yang paling banyak apa, Pak? Pengunjungnya. Menunjukkan kalau banyak pengunjungnya ya, Rasulullah menikah ya, yang paling banyak umatnya ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah khaut yang kita pun berusaha untuk apa? Untuk mengunjunginya. Lah bagaimana agar bisa mengunjunginya? Ya tentunya adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya biar bisa mengunjungi haud ini ya di padang mahsyar ketika sidang, ya mudah-mudahan lolos, lancar. Karena nanti di padang mahsyar itu akan ada al-ard. Dinamakan al-ard karena apa? Karena seluruh manusia itu akan ditampakkan di hadapan Allah, tidak ada yang bisa bersembunyi. Mau sembunyi kemana, Pak? Mau sembunyi ke lembah? Nggak ada lembah padang mahsyar itu. Nggak ada gunung, nggak ada bangunan-bangunan, pohon pun nggak ada, batu pun nggak ada. Sehingga dalam hadis itu kan disebutkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di tanah putih cemerlang berbentuk bundar pipih dan datar. Ka ardin naqin laisa fiha ma'lamun li ahad. Tempat yang sangat terbuka, tidak ada satu tanda pun bagi mereka, ya semua tempat sama. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Pertanyaannya, Pak, nanti kira-kira yang akan pertama kali disidang itu masalah apa? Kan ketika mulailah disidang di persidangan antara para hamba, masalah apa? Perbuatan sehari-hari. Kira-kira nanti di persidangan itu hewan-hewan ikut enggak? Sebagian ulama itu menjelaskan bahwasannya yang dibangkitkan pada hari kiamat itu ternyata bukan hanya manusia, akan tetapi hewan-hewan pun juga Allah bangkitkan di hari kiamat. Untuk apa, Pak? Untuk menunjukkan keadilan Allah.
Kalau kita buka surat At-Takwir ayat 5 nggih, wa idal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Demikian pula dalam ayat yang lain yang menjadi dalil para ulama bahwasanya hewan-hewan juga dibangkitkan, karena hewan-hewan itu juga akan menjalani kisos. Sebagaimana sabda Nabi, la tu'addunna hulquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Semua hak itu pasti akan dipenuhi di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika kita mungkin didolimi, ada hak kita yang belum dipenuhi, nanti bisa dituntut di mana? Di akhirat. Maka kata Nabi, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti semua hak akan dipenuhi pada hari kiamat, dikembalikan kepada pemiliknya. Hingga sampai kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas ya oleh kambing yang tidak bertanduk. Kambing bertanduk kan biasanya pun apa Pak? Jeruduk nih. Siapa sih jeruduk? Engkau giliran diseruduk ngoten nggih. Bapak Ibu, kalau kita pernah dipukul orang, terus di dunia belum sempat menuntut ya haknya, ya, ngoneng di akhirat apa Pak? Giliran apa? Dipukul nggih, giliran dikamplengi katanya. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, semua makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat. Binatang, hewan liar, burung-burung, kullu syai', segala sesuatu. Fayablughu min adlillah, maka tegaklah keadilan Allah. Bagaimana Pak caranya giliran menanduk? An yu'khadha lil jamma minal qarna summa yaqulu kuni turaban. Caranya adalah Allah memindahkan tanduk dari hewan yang bertanduk tadi, dipindahkan tanduknya kepada yang tidak bertanduk. Nah, silahkan giliran ditanduk. Hewan saja dikisos ya Pak ya. Tapi setelah itu Allah berfirman, kuni turaban, jadilah tanah. Selesai kisos antara hewan, selesai, jadilah tanah. Wah, enak banget ya, selesai jadi tanah. Maka saat itulah orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba orang kafir mengatakan, ya, aduhai seandainya saya jadi tanah saja. Jadi kenapa orang kafir itu berandai-andai pengen jadi tanah? Itu ada sebabnya, karena mereka melihat kisos antara hewan selesai jadi tanah. Wah, penak men selesai urusan. Akhirnya orang kafir pun berandai-andai Pak, enak ya jadi hewan, di kisos selesai. Ya laitani kuntu turaba, andaikan aku jadi tanah saja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan menegakkan keadilan, mengembalikan hak-hak siapapun yang belum mendapatkannya ketika di dunia. Maka tatkala di dunia ada yang mengambil hak orang lain, maka di akhirat akan dikembalikan.
Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah masalah tanah. Betapa banyak orang yang mengaku dan merampas sebidang tanah yang bukan miliknya. Mungkin nggak hanya 1 jengkal, bahkan ada yang 1 hektar. Maka tidaklah khawatir orang yang merubah batas-batas tanah. Tidakkah khawatir dengan sabda Nabi SAW, man akhadha shibran minal ardi dulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dolim, sejengkal, Pak, sejengkal primen, sekilan, sekilan itu nggih, secara dolim ngubah batas. Contohipun terus apa, Pak? Sertifikat nggih, ngubah sertifikat. Kan ini kebiasaanipun nggih, menang-menangan ngoten nggih. Apa balasannya? Maka akan dikalungkan kepadanya tanah sebanyak 7 lapis bumi. Dikalungkan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ndah abote nggih. Nek Bapak Ibu biasanya pun kalungan apa sing abot niku? Rantai. Kalungan rantai yo. Kalungan rantai ndah abote niku. Apa meneh niki napa? Tanah. 7 lapis bumi di hari kiamat. Berat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, inilah jadi orang yang mengambil hak orang lain, maka nanti akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Dan nanti Bapak Ibu, yang pertama kali disidang di hari kiamat ini adalah masalah pertumpahan darah. Nanti kelak di hari kiamat seseorang akan menggandeng tangan orang yang membunuhnya. Cinten, Mak? Oh, sambung. Verdi sambung. Kemudian membawanya dan melaporkannya di hadapan Allah. Dikisos. Demikian pula orang yang menjatuhkan harga diri orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan palsu, berdusta atas nama orang lain, maka mereka akan dituntut di hadapan Allah. Tidak ada hak yang hilang, semua akan dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan dalam sabdanya, atadruna mal muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Siapa, Pak, yang bangkrut? Usaha gagal, bangkrut, nonton ya. Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang diantara kami yang nggak punya uang, yang nggak punya harta kekayaan. Faqala, Nabi menjelaskan hakikat orang bangkrut. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mereka yang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, haji dan lain sebagainya. Jadi ini apa, Pak? Sregep ibadah. Wa ya'ti qad syatama hada wa qatafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Jadi nih, ibadah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi apa? Tapi dia mencela si A, menuduh, makan harta orang lain,
membunuh, menyakiti orang lain. Jadi mendolimi orang lain intinya. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka Bapak, yang seperti ini nanti pahalanya akan diambil dan akan diberikan kepada yang didolimi. Ya. Kalau nggak cukup berarti apa Pak? Minus. Berarti dosanya yang didolimi akan diberikan kepada yang mendolimi. Dan itu nggak ada yang bisa mengelak. Nggak ada yang bisa mendatangkan pengacara terhebat untuk bermain-main dengan hukum Allah, nggak ada. Karena yang menjadi hakim nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Beda kalau sekarang ya Pak nih. Kalau sekarang hukum itu kan cenderung apa? Dibeli. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum sekarang cenderung saya dapat apa dan kamu pani piro. Kan ngaten nggih. Bahkan bisa apa Pak? Bisa dicarikan pasal-pasal. Diganti apa? Diganti uang lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, pembangunan birokrasi niku masya Allah nih, dari fasilitas hukum, birokrasi napa dan termasuk gedung-gedung nih yang di situ melayani masyarakat itu masya Allah. Tapi masalahnya adalah pembangunan fisik itu terkadang tidak diiringi dengan apa? Pembangunan mental. Pembangunan sarana prasarana penegak hukum harus diikuti dengan pembangunan mental para punggawa keadilan. Ya tadi Pak, jika tidak maka yang terjadi adalah praktek tebang pilih dalam menangani kasus. Banyaknya mafia peradilan, disitulah maka Pak, negara bisa hancur berkeping-keping. Dahulu Pak, ketika kita lihat nih, disahkan di zaman Nabi itu ada seorang wanita dari suku yang terpandang, yaitu apa? Makhzumiyah, yang kedapatan mencuri. Akhirnya orang-orang Quraisy bingung Pak, kan wanita ini wanita bangsawan, kedapatan mencuri. Mereka bermusyawarah lalu minta bantuan Usamah bin Zaid, anak kesayangan Nabi, untuk ngelobi Rasulullah, minta supaya wanita tersebut dikasih dispensasi dengan tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Mendengar pemaparan Usamah tersebut, Rasulullah SAW pun marah besar. Bahkan beliau bergegas naik mimbar kemudian berkhutbah, innama ahlakal ladzi qablakum innahum kanu idza saraqu fihim asy-syarif tarakuhu. Sesungguhnya perilaku yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kalian itu adalah apabila ada yang mencuri, itu adalah orang terpandang, maka dibebaskan. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihil had. Tapi Pak, kata Nabi, seandainya yang mencuri adalah rakyat kecil, langsung dihukum, langsung jeblos kalau di negara kita nih. Kemudian Nabi menegaskan, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammad sariqat laqata'tu yadaha.
demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Seandainya nek kira-kira yang korupsi pejabat pripun, Pak? Dihukum mboten? Dihukum mboten? Nggih. Penjaranipun men benten nggih. Fasilitasipun VIP lho, Pak. Enten mboten penjara VIP? Nggih. Wallahu taala a'lam bishawab. Ngaten nggih, niki melanjutkan kemarin perjalanan setelah kematian. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.